kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Inilah aksi seorang pemuda yang memanjat pagar rumah milik Erza di Jalan Patimura, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang terekam kamera CCTV. Dengan mengendap-endap, pemuda tersebut masuk dan mengambil ikan cupang yang dipajang di depan rumah korban. Pelaku beraksi tidak sendirian. Dari hasil rekaman CCTV, sebelum beraksi terlihat beberapa pemuda tengah asik menghisap lem kambing di depan rumah korban. Erza mengaku sudah 2 kali kehilangan ikan, yakni sebanyak 9 ekor. Namun, ia tidak mengenali jelas siapa para pelaku tersebut. Kan pertama kita susun gitu kan, bagus. Tiba-tiba kan pagi kita tengok kurang 2 gitu kan. Udah 2. Ya udahlah, kita ini aja, kita lihat CCTV kan, ada CCTV gitu kan. Oh, rupanya ada gitu yang curi gitu. Udah sering kan cupang abang dicuri bang? Baru kali ini. Pada hari ini yang kedua kali lah kan. Dicuri. Kenal nggak sama pelakunya bang? Kalau pelaku nggak kenal, kita nggak bisa ini kan. Ciri-cirinya bisa lah di ini kan. Karena kan kalau lihat dari apanya kan orang-orang kan sini lah ibarat gitu. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan salah seorang pengendara sepeda motor, terlihat aksi 2 orang pemuda merupakan komplotan bajing loncat, sedang menggasak isi barang bawaan mobil box yang melintas di perbatasan Medan Helvetia dan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Para pelaku pun nekat menjalankan aksinya di siang hari, seperti yang terlihat pada kejadian ini. 2 pelaku bajing loncat ini pun berhasil mengambil barang dari dalam mobil box. Tidak ada efek jera bagi pelaku pencuri dan banyaknya penada barang hasil curian menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Salah seorang sopir truk berharap kepada petugas kepolisian untuk menangkap para pelaku bajing loncat yang kian menjamur di persimpangan jalan kawasan industri modern dan Belawan yang sudah meresahkan para sopir. Basmi bang ya? Yang di jalan-jalan tuh kan. Biasanya banyak bajing itu di daerah mana bang? Kim. Di Kim ya? Kim. Selain itu bang? Lawat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kedua ibu rumah tangga warga Pematang Siantar, Sumatera Utara ini disergap warga saat sedang beraksi mencari mangsa di Pasar Impres, Jalan Haji Misbah, Kisaran, Asahan. Terungkapnya perbuatan kedua pelaku berawal dari teriakan seorang wanita yang pernah menjadi korban penipuan mereka sebulan lalu. Wanita itu menangkap kedua pelaku saat sedang berjalan di tengah keramaian pengunjung Pasar Impres. Warga yang mendengar teriakan wanita tersebut langsung menyergap kedua pelaku dan nyaris membulan-bulani keduanya dengan pukulan. Beruntung, petugas Polsek Kota Kisaran secepatnya turun ke lokasi kejadian menenangkan emosi warga, sehingga kedua pelaku luput dari amukan massa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung diboyong ke Mapolsek Kisaran. Praktik hipnotis tersebut dilakukan kedua pelaku dengan modus berpura-pura kenal dekat dengan target yang akan menjadi korban mereka. Setelah berhasil melumpuhkannya, kedua pelaku selanjutnya meminta korban untuk menyerahkan perhiasan atau barang berharga miliknya dan ditukar dengan barang imitasi. Jadi tadi kakak korban hipnotis. Kakak ini korban hipnotis? Iya. Apa yang diambil dari pelaku? Cincin bang 3 mayamnya. Jadi kakak sadarnya waktu itu gimana? Waktu sadarnya udah jam 2 siang gini lah saya sadarnya. Tapi udah lupa, oh bang, sama anak saya. Apa mak? Cincin mama kok diambil orang mak? Tukaran sama rantai. Rantainya itu apa bang? Palsu. Iyalah, pentasi lah. Sadarnya di rumah ya? Besar.
Oh, sadarnya di rumah. Iya. Kemudian jumpa pelakunya di mana? Dipajak. Pajak. Pajak iya. Enggak, kejadian tanggal 8 bulan 9. Udah sebulan lewat. Pelakunya waktu dipajak sedang ngapain? Sedang mau cari mangsa juga lah. Oh, ada korban juga tadi barusan. Oh, jadi kakak tanda orangnya? Tanda, saya tarik badannya. Sini kamu yang nyopet cincin saya itu. Enggak, kata juga. Tolong, minta tolong aku. Itu ditarik sama orang pajak. Dia emang kayak dapat. Pelaku ini? Ya orang dua itu. Pelaku ini sepengetahuan kakak orang mana? Orang Siantar. Hingga kini kasus hipnotis tersebut masih dalam penanganan Polsek Kisaran dengan memproses kedua pelaku. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. EPS alias Tonggek, pengedar narkoba, warga Aik Batu Torgamba Labuhan Batu Selatan, yang menjadi target operasi pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, akhirnya diringkus petugas. Sebelumnya petugas mengamankan kurirnya IA dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu bruto 5,43 gram. Sedangkan dari tangan tersangka EPS, petugas menyita berbagai alat isap dan sabu 1,61 gram. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, saat pihaknya akan melakukan pengembangan di kediaman tersangka EPS, terjadi perlawanan dari pihak keluarga yang mencoba menghalang-halangi petugas. Salah seorang adiknya berinisial PFS mengancungkan sebilah samurai sambil mengancam personil. Pengungkapan ini sendiri merupakan bentuk komitmen Polres Labuhan Batu untuk memberantas dan menekan peredaran narkoba di Labuhan Batu. Atas informasi tersebut, langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba beserta dengan beberapa perwira dan anggota melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Ya. Pada hari itu ada 2 orang yang kita amankan atas nama inisial IA dan EPS. Kemudian atas pengembangannya kita melakukan pencarian, ya. Dugaan mungkin masih adanya narkotika lain yang disimpan di rumah tersangka EPS. Tersangka EPS dan IA dipersangkakan melanggar pasal 114 subsider 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan PFS dipersangkakan melanggar pasal 335 ayat 2 Junto 212 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang semula berjalan kondusif berakhir ricuh saat beberapa polisi berpakaian preman mengamankan seorang pengunjuk rasa dari kerumunan. Diduga pengunjuk rasa yang diamankan polisi ini merupakan pelaku pengrusakan mobil dinas milik Pemprov Sumatera Utara saat unjuk rasa di depan kampus ITN 8 Oktober lalu. Aksi tarik-menarik dan adu mulut pun tak terhindarkan saat penangkapan yang berlangsung dramatis itu. Sejumlah pengunjuk rasa berusaha menyelamatkan rekannya yang dibawa polisi. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martua Satobing saat dikonfirmasi di lokasi tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Dia juga terlihat berusaha menghindar dari sorotan kamera. Biar dua arah, Pak. Menghargai kawan-kawan mahasiswa. Udah nanti aja ya. Biar cover botsat, Pak. Ya nanti aja. Ada ini aja pengamanan. Enggak lah, Bang, udah pas lah, Bang. Terkait yang diamankan tadi, Pak. Nanti orang yang terkait. Tadi kan katanya ada surat penangkapan, Pak. Katanya tadi ada surat penangkapan, Pak. Gimana, Pak? Bang, sikit aja, Bang. Biar clear, Bang. Biar pulang kan, Bang Ayan. Bang, sikit aja. Enggak mungkin. Bang, sikit aja, Bang. Apa benar? Bang, apa itu penjelasan aja, Bang? Satu penjelasan aja, Bang, soal surat penangkapan tadi. Saat ini beberapa orang yang diamankan dari lokasi unjuk rasa telah dibawa ke Mako Polrestabes Medan.
Puluhan massa aksi juga tengah berada di Polrestabes Medan untuk menjemput rekannya yang dibawa polisi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pengungkapan ini membuahkan hasil setelah petugas melakukan penyelidikan dalam kurun waktu 1 bulan dan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Malaysia masuk ke pelabuhan kecil di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, hingga menuju kota Medan untuk diedarkan. Saat kedua tersangka melintas tepat di depan tol Amplas Kota Medan, petugas langsung melakukan penangkapan. Saat akan diamankan, tersangka K sempat melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri sehingga terpaksa ditembak petugas. Sementara petugas kini tengah memburu pemilik barang haram tersebut yang diyakini merupakan jaringan internasional Malaysia Aceh Medan. Jaringan ini juga dipastikan memanfaatkan jalur tikus di pesisir pantai untuk memasok barang haram tersebut. Bahwa kami melakukan kegiatan penyelidikan dalam kurun waktu 1 bulan, yang mana diterima informasi dari masyarakat akan ada pengiriman dari Kuala Tanjung Inalum narkoba jenis sabu yang dibawa dari daerah Pantai Jono, kemudian diserah terimakan di daerah Kabupaten Batubara yang akan dibawa menuju Medan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Tidak butuh waktu lama, tim gabungan Polsek Sunggal dan Reskrim Polrestabes Medan akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan remaja putri berusia 15 tahun. Pria berinisial S adalah adik kandung ibu korban sendiri. Tersangka ditangkap di rumah kosong di Pasar 3 Tanjung Selamat setelah 17 jam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tersebut terjadi. Tersangka membunuh korban karena kesal terhadap ibu kandung korban yang tak memberikan uang untuk membayar hutangnya. Selain membunuh, pelaku juga mengaku telah memperkosa korban sebanyak 2 kali saat korban dalam kondisi pingsan dan sudah tidak bernyawa. Korban tewas dibekap dengan bantal guling dan mengikat kedua tangannya dengan kain popok. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku membawa kabur 3 ponsel dan laptop milik korban yang ada di dalam lemari. Selain tersangka S, petugas juga mengamankan 2 rekannya yang turut membantu menjualkan barang hasil pencurian. Berhasil mengungkap kasus pembunuhan, kasus perampokan dan pemerkosaan. Jadi pada tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 ibu korban didatangi oleh saudaranya yang dalam hal ini adalah tersangka. Jadi ini adalah tersangka adalah paman daripada korban. Jadi didatangi oleh tersangka meminjam uang ke kakaknya yang merupakan ibu daripada korban, yaitu sekitar pukul 04.00 karena pengakuan tersangka dia terlilit hutang. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di atas tempat tidur oleh kedua orang tuanya pada Kamis malam. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Koster Aprison Huta Julu, warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Simalungun, Sumatera Utara, yang diduga menjadi korban kasus pengeroyokan terhadap dirinya yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Simalungun berinisial BS bersama 2 orang rekannya, menuntut keadilan atas kasus tersebut. Koster yang mengaku menjadi korban pengeroyokan malah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sementara dari 3 orang pelaku pengeroyokan, kepolisian baru menahan 1 orang dan 2 orang lainnya, termasuk oknum anggota DPRD tersebut masih belum ditahan. Awalnya kasus ini terjadi pada bulan September yang lalu.
dipicu karena berbeda pandangan politik terkait pasangan calon Bupati Simalungun yang masing-masing mereka dukung di Pilkada 2020. Koster juga mengatakan awal kejadian sebenarnya ada upaya dari dirinya untuk melakukan perdamaian. Namun yang disesalkan, Koster kembali diserang saat sedang berada di puskesmas untuk mengobati luka akibat kejadian tersebut. Bisa jelaskan Bang bagaimana kondisi kesehatan Bapak pasca pengeroyokan tersebut Bang? Apakah masih ada sakit di bagian tubuh atau gimana Bang? Masih terasa sakit bagian tubuh, kepala belakang, tangan kiri terkilir, tangan kanan masih tahap pemulihan lukanya. Bang, secara psikologis, apakah Bang mengalami semacam ketidaknyamanan jika seseorang diri saat keluar di rumah gitu Bang? Merasa tidak ada kenyamanan. Ketidaknyamanannya itu gimana Bang? Ketidaknyamanannya ya takut ada serangan balik lagi. Maksudnya serangan balik gimana? Takutnya ada ancaman bagi diri kita. Oke Bang, awalnya Abang mengatakan kan ada juga nada ancaman kepada istri atau keluarga lah gitu Bang. Bagaimana kondisi istri Abang dan anak-anak Abang? Apakah mereka melakukan ketakutan juga atau gimana? Semenjak kejadian datang anggotanya 3 orang ke rumah. Istri saya dan anak-anak saya merasa ketakutan, merasa tidak nyaman. Jadi makanya orang itu meninggalkan rumah, pergi ke tempat mertua saya. Dirabas Yahaan, saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga mengatakan bahwa kondisi Koster Hutajulu saat itu sudah babak belur akibat pengeroyokan tersebut. Ia juga menyesalkan karena pelaku belum ditahan dan Koster Hutajulu malah ditetapkan sebagai tersangka. Adanya peristiwa pengeroyokan terhadap korban Koster Pak Hutajulu yang terjadi beberapa waktu lalu. Kabarnya Bapak ada di lokasi Pak? Kalau di lokasi orang itu ada keributan, saya tidak ada. Tapi karena ada telepon ke kami waktu itu, ada telepon ke Pak Korwil bahwa ada katanya keributan Koster sama Bempri dan kawan-kawannya. Kami berangkat ke sana. Kejadian itu kami lihat udah bau hantam-hantam, udah pada banyak darah. Nah, kami berhenti, kami lihat kejadian itu. Bempri Sinaga pas memukul Koster Hutajulu di bagian kepala belakang. Kami masih berhenti nih di kereta, tapi setelah kami lihat Bempri mau menyerang lagi, saya langsung lompat dari kereta itu, turun menghampiri Bempri Sinaga, lalu menangkap tangannya dua-duanya untuk melerai biar persoalan itu tidak dilanjutkan lagi. Gitu aja Pak. Oke, Bapak ingat tanggal berapa atau hari apa kejadian itu Pak? Kejadian itu tanggal 20, pas kira-kira jam 12. Hari Minggu. Atas kejadian tersebut sampai saat ini keluarga Koster Hutajulu, istri dan anaknya yang merasa masih trauma dan takut ada penyerangan kembali, memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dosis Simarwata melaporkan untuk Evarina TV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zulkifli dengan pidana mati. Terdakwa terbukti menguasai dan mengendalikan narkoba dengan barang bukti sabu seberat 52 kg. Dalam sidang yang dilakukan secara virtual ini, hakim menilai terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Vonis tersebut juga sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa dijatuhkan hukuman mati.
Sebelumnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengatakan kasus berawal pada hari Selasa 10 Desember 2019 di mana terdakwa sedang mengendarai becak motor untuk menyerahkan 2 bungkus narkotika jenis sabu ke seseorang bernama Alwi yang merupakan DPO. Pada saat terdakwa mengendarai bentor, petugas Badan Narkotika Nasional memberhentikan bentor yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta menemukan sabu seberat 2 kg. Kemudian dilakukan pengembangan. Terdakwa mengaku kalau ada sabu lain yang disimpan dalam rumahnya tersebut. Putusan majelis. Mungkin nanti saya upaya selanjutnya akan saya tanyakan kepada terdakwa apakah dia menerima atau selanjutnya akan upaya banding. Waktu kita kan tadi kata hakim 14, tapi ternyata kan dalam pembicara kan 7 hari itu sebenarnya. Mungkin ada ini sedikit ya tadi kan. Ya, gimana lagi sakit ya. Jasa sebenarnya dia kurir atau bandar ini? Dia hanya perantaranya itu. Perantara bukan bandar. Bandarnya kan tadi ada, bukan dia. Tapi DPO katanya masih. Bu, katanya barang ini disimpan di rumah dia, Bu ya? Iya. Sebagai gudang gitu, Bu? Bukan gudang. Tadinya dia nggak tahu tuh barang. Setelah ada berapa hari di rumah itu, dilihat apa ini kok nggak diambil kan gitu sama yang menyuruh menyimpan. Terus dia bilang katanya gini, buka sajalah nanti kamu tahu itu. Dibukanya ternyata barang dia juga ketakutan sebenarnya. Karena kamu tukang beca nggak tahu orang itu. Atas putusan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum menyatakan untuk melakukan pertimbangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah Sepekan Kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga Anda dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.